don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, memberi kode pada Emil Audero segera dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia. Sekadar diketahui, akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terpantau mengikuti Instagram pribadi Emil Audero, Emil_Audero. Awalnya, Emil Audero sendiri yang terpantau lebih dulu mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Kini, keduanya pun sudah saling memfollow satu sama lain di jejaring media sosial Instagramnya itu. Hal ini pun sontak membuat pencinta sepak bola Indonesia bertanya-tanya apa maksud di balik Erick Thohir mengikuti Instagram Emil Audero. Apakah itu menjadi pertanda pemain keturunan tersebut segera dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia? Tentunya, belum diketahui secara pasti apa maksud Erick Thohir dan Emil Audero saling mengikuti di Instagram pribadinya. Namun, banyak yang menganggap bahwa ini menjadi sebuah kode keras kiper Sampdoria itu untuk segera dinaturalisasi. Terlebih, Emil Audero sudah beberapa kali ditawari untuk membela timnas Indonesia. Tercatat, PSSI pernah mendekati Emil Audero pada 2016 silam. Namun, kiper berkewarganegaraan Italia tersebut memilih untuk menolak penarawan itu. Kemudian pada 2021 lalu, PSSI kembali mencoba merayu Emil Audero. Namun, lagi-lagi PSSI gagal meyakinkan kiper Sampdoria itu. Ayah Emil Audero yakni Edi Mulyadi menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Akan tetapi, akhir-akhir ini isu Emil Audero membela timnas Indonesia terdengar lagi. Sebab peluangnya bermain di timnas Italia terlihat masih kecil. Apalagi klubnya, Sampdoria harus terdegradasi ke Serie B Italia musim depan. Sementara itu, PSSI tampaknya siap menerima Emil Audero kembali karena saat ini Shin Tae-yong dikabarkan ingin adanya tambahan pemain dengan status grade A. Saat ini, Emil Audero sendiri merupakan pemain grade A yang bermain di Sampdoria meski tampil kurang maksimal di Liga Italia 2022 hingga 2023 dan sempat mengalami cedera di akhir musim. Meski kini sudah berusia 26 tahun, Emil Audero belum pernah bermain untuk timnas senior manapun. Emil Audero tercatat hanya pernah membela timnas Italia kelompok umur. Hal tersebut jelas membuat dirinya masih mampu membela negara lain, termasuk Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday, Juni 2023. Diketahui, skuad Garuda akan menjajal kekuatan timnas Palestina, 14 Juni 2023, dan timnas Argentina, 19 Juni 2023. Satu nama yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong adalah Sandy Walsh. Pemain keturunan Belanda itu tampak sangat antusias dengan pemanggilan itu. Minggu, 4 Juni 2023, sore WIB, Sandy Walsh membagikan momen keberangkatannya dari Belanda menuju Indonesia untuk menjalani laga FIFA Matchday bersama timnas Indonesia. Dalam momen itu terlihat Sandy Walsh sedang berada di Bandara Internasional Schiphol di Amsterdam, Belanda. Walsh akan segera menaiki pesawat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia. Omwu, on my way, Indonesia bola sepak 2 hati merah 2 PSSI, tulis Sandy Walsh melalui akun Twitter resminya, Sandy Walsh. Sandy Walsh sudah beberapa kali mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia. Namun, pemain yang masih memperkuat Mechelen ini belum menjalani debut bersama timnas Indonesia sejauh ini karena satu dan lain hal. Namun, kini debut Sandy Walsh bersama timnas Indonesia akan segera terjadi. Menariknya, debut itu bisa terjadi di kampung halaman kakek Sandy Walsh. Diketahui, kakek Sandy Walsh berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara kita semua tahu laga antara timnas Indonesia kontra timnas Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023. Selain Sandy Walsh, ada beberapa pemain lain yang berpeluang mendapatkan debut bersama timnas Indonesia. Ada Reza Arya Pratama yang bermain apik bersama PSM Makassar di BRI Liga 1 2022-2023. Debut Reza sangat ditunggu. Sebab, saat ini timnas Indonesia tengah mencari kiper utama baru setelah Nadeo Argawinata didepak dari skuad Garuda.
Kemudian ada 3 pemain keturunan lain yang juga berpeluang mendapatkan debut bersama timnas Indonesia. 3 pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Shain Patinama. Selain hal itu, pasukan Garuda Muda akan menjalani pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia U23 akan menjamu Turkmenistan dan Taiwan dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Taiwan pada laga pertama grup K pada 9 September 2023. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan melawan Turkmenistan pada laga kedua hari Selasa 12 September 2023. Timnas Indonesia U23 yang baru saja merebut medali emas SEA Games Kamboja diharapkan bisa memanfaatkan jatah tuan rumah. Pasalnya, hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar pada April-Mei 2024. Sepanjang sejarah Piala Asia U23, Indonesia belum pernah tampil di putaran final event yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, Garuda Muda gagal di kualifikasi edisi 2013, 2016, 2018, 2020, dan 2022. Kendati menjadi tuan rumah, Garuda Muda harus tetap bekerja keras agar bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23. Pasalnya, Taiwan dan Turkmenistan bukan lawan enteng. Turkmenistan tercatat mampu menembus perempat final Piala Asia U23 2022 di Uzbekistan. Kabar terbaru tentang Timnas Indonesia YG saat ini tengah santer diberitakan di banyak media. Tak hanya Emil Audero, terdapat 3 pemain keturunan grade A yang diprediksi dinaturalisasi PSSI. Sekadar informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mencari pemain keturunan grade A di Eropa. Hal itu diungkapkan oleh mantan anggota eksekutif komite, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani. Pak Erick bersama Shin Tae-yong sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa, ujar Hassani Abdul Ghani, mengutip dari Instagram Timnas Gol, Senin, 22 Mei 2023, lalu. Menyusul kabar tersebut, Emil Audero yang merupakan pemain keturunan grade A milik Sampdoria disebut-sebut kembali didekati PSSI meski tampil kurang maksimal di Liga Italia 2022 hingga 2023. Selain kiper 26 tahun itu, terdapat 3 pemain keturunan grade A lainnya yang diprediksi dinaturalisasi PSSI. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain keturunan Indonesia yang dimaksud? Pertama adalah Ragnar Oratmangoen, ia merupakan pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia Belanda. Pemain 25 tahun itu saat ini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Groningen yang biasa bermain sebagai pemain sayap kiri. Akan tetapi, Ragnar Oratmangoen juga mampu beroperasi sebagai gelandang tengah dan bertahan. Ragnar Oratmangoen diketahui merupakan pesepak bola yang memeluk agama Islam lantaran salah satu unggahan di media sosialnya menuliskan keterangan Alhamdulillah. Kedua adalah Jay Itzes. Pemain keturunan 23 tahun ini memiliki kemampuan yang patut dipertimbangkan untuk dinaturalisasi PSSI. Pasalnya, pemain berpostur 190 cm tersebut bisa bermain di sejumlah posisi seperti bek tengah, gelandang tengah maupun gelandang bertahan. Apalagi, Jay Itzes pernah bermain di Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi Liga Belanda 2022 hingga 2023. Namun kini, ia berstatus tanpa klub. Meski begitu, ia pernah menyatakan bahwa dirinya terbuka dan siap dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Misal dalam waktu dekat PSSI kontak kamu untuk proses naturalisasi, apakah kamu ada minat? Tanya Yusa Nugraha kepada Jay Itzes di kanal YouTube Yusa Nugraha, dikutip Okezone pada Minggu, 4 Juni 2023. Aku terbuka untuk itu, jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia, tapi satu sisi aku ingin berkarier di Belanda. Satu sisi aku ingin juga membela Timnas asal kakekku, itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu aku terbuka untuk itu, jawab Jay Itzes. Ketiga adalah Jordi Weerman.
Pemain yang beroperasi sebagai gelandang tengah ini saat ini berkarier bersama ADO Den Haag sebagai pemain pinjaman dari klub asal Swiss, FC Luzern. Bersama ADO Den Haag, Jordi Weerman telah tampil sebanyak 15 pertandingan dan mencetak 1 gol di kasta kedua Liga Belanda 2022 hingga 2023. Ia merupakan pemain berdarah Indonesia dari sang ibu karena kakek dan neneknya berasal dari tanah air, sedangkan ayahnya adalah orang Belanda asli. Emil Audero barangkali mulai menyadari tak bisa bersaing di timnas Italia, sehingga mulai memepet Ketua Umum PSSI.